Maka kita mulai dengan bismillah sama-sama. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك
يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembuka bacaan Al-Quran, mudah-mudahan kita semua diberikan syafaatnya. Amin. Ke acara selanjutnya, Pak Ustadz langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Asyamil yang saya hormati, saya banggakan, dan insya Allah Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ditantang dengan hujan, ibu ternyata termasuk yang tangguh, ibu-ibu yang tangguh. Oleh karena itu, saya sangat bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ibu bersama keluarga termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoinya, diampunkan dosanya, dan dicatat oleh Allah sebagai calon-calon surga. Luar biasa pengorbanan ibu-ibu pada saat ini, karena memang dari rumah sudah direncanakan bahwa sekarang akan hujan-hujan, tapi ibu tetap hadir. Oleh karena itu, sekali lagi, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 perkara benar-benar terlimpah kepada saya, ibu dan bapak, yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan silaturahmi, dia akan dimudahkan jalan ke surga. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran bersama-sama, kemudian menelaah isinya, itu akan diberikan oleh Allah, pertama sakinah, ketentraman, yang kedua diselimuti dengan rahmat Allah, yang ketiga didengar doanya oleh malaikat, dicatat, dan akhirnya Allah mengabsen yang hadir satu persatu untuk diberitahukan kepada malaikat. Semoga 5-5-nya menjadi murid kita semua. Ibu-ibu yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya membawa bahan kajian kita, yaitu tentang bentuk-bentuk terkabulnya doa. Kenapa begitu penting saya membawa judul ini? Karena kalau salah paham tentang doa, maka akan gagal kita berdoa. Salah satunya adalah masalah prasangka kita. Firman Allah, sabda Rasulullah SAW, Allah berfirman, Ana inda dzanni abdi, sesungguhnya aku akan sesuai dengan prasangka
manusia hambaku. Jika hambaku menyangka doanya tidak dikabul, maka aku tidak akan mengabulkannya. Tapi kalau hambaku berkeyakinan doanya akan dikabulkan, maka aku akan mengabulkannya. Jadi kalau dianalogikan sehari-hari mah kayak kita aja. Kalau diprasangkai oleh orang dengan prasangka yang buruk, sok kabok berontoknya, kabok disangka. Nah itu Allah juga seperti itu. Anak inda zanni abdi, aku itu sesuai dengan apa yang diprasangkai oleh hambaku. Oleh karena itu jangan sampai kita salah sangka ketika kita berdoa. Ini mah kayak bahan mau dikabul, yakin mau dikabul itu. Tapi kalau yakin, ya Allah kabulkanlah cepat ataupun lambat. Itulah sebabnya bentuk terkabulnya doa itu perlu dipelajari oleh kita, dan ini ada hadisnya dari Nabi SAW. Ada 3 bentuk terkabulnya doa. Dan sekaligus di akhir mudah-mudahan ini menjadi bekal, ada contoh doa yang belum populer di kalangan kita. Yang pertama doa ketika kita takziah berkunjung kepada keluarga yang ditinggalkan wafat. Biasanya kita berdoa gimana? Sing sabar, sing tawakalnya, mudah-mudahan sing aya hikmahna, paling gitu ya. Padahal ternyata ada hadisnya. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bagaimana berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Ada doa untuk mayitnya, ada doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, doanya itulah doa ketika kita menghadapi persoalan, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Itu ada di dalam makalah contoh yang pertama dan contoh yang kedua, dan ini sebenarnya bukan contoh, hanya contohnya itu contoh doa. Isinya itu memang doa dari Rasulullah. Mari kita bahas satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Sebelum kita membahas yang akan kita bahas, yang tadi kita baca itu surat Al-Furqan ayat 63, harusnya sampai 77 ya. Harusnya 77 tamat. Kalau ibu doang jadi tidak. Isinya, saya lihat isinya, tapi tidak melihat ke bahwa itu adalah ayat terakhir. Jadi mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah, bukan menyingsangkan katanya. Karena temanya itu memang itu dimulai tentang ibadur rahman, hamba Allah yang calon surga itu diantaranya punya sifat-sifat seperti itu. Dan itu mudah-mudahan menjadi hidayah buat kita. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang benar-benar hamba Allah itu orang yang berjalan di muka bumi itu selalu rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Apabila ada orang jahil, orang yang jahil itu bermacam-macamnya. Ada jahil yang bentuknya itu jahil itu bahasa Indonesia juga ya. Apa jahil teh? Usil. Kalau ada orang yang usil, jangan dilawan. Gitu. Kalau ada orang usil, qalu salaman, wilujeng dower mulutmu. Gitu. Karena orang yang usil kemudian kalau kita lawan biasanya suka kamu usil. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Apabila orang usil ngacaprak, maka silahkan selamat ngacaprak. Dan di akhirnya ada kalimat doa untuk keluarga. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan yang menyenangkan hati. Jadi bukan soleh, tapi menyenangkan hati. Qurrata a'yun.
waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, keturunan kami dan pasangan kami ini adalah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Di akhirnya itu mereka itu akan mendapatkan ghurfah, mendapatkan surga. Jadi mudah-mudahan surat Al-Furqan 63 yang barusan kita baca di telaah menjadi benar-benar menjadi akhlak buat kita semua. Kita lanjutkan yang tadi tentang doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan mengabulkan buat kamu. Kalau kita menemukan perintah kemudian ada istilahnya dalam bahasa Arab itu jawab dari amar, jawab dari pertanyaan, itu menunjukkan kepada pasti. Jadi ciri-cirinya dimatikan, astajibu, disukun, karena aslinya itu astajibu, panjang pakai dia ditambah baknya berbaris u, astajibu lakum. Tapi karena ia merupakan jawab daripada amr, jawab syarat yang mengandung arti pasti, maka jadi di istilahnya dijazam, astajib gitu. Astajib lakum, buat kamu. Jadi ini Allah menjawab, mengatakan, berfirman dengan kalimat pasti aku akan mengijabah seluruh doa yang meminta. Bahkan ada poin-poin tertentu, orang kafir pun yang berdoa ada poin tertentu dijawab. Orang kafir yang berdoa adalah orang kafir yang teraniaya, orang kafir yang merasa disakiti hatinya. Ada hadis Nabi yang mengatakan, ittaqu da'watal mazlum, hati-hati dengan doanya orang yang dizolim, walau karena kafiran, walaupun dia itu kafir. Jadi orang kafir mah doanya tidak akan dikabulkan kecuali kalau dia dikhianati, dizolimi. Jadi apalagi orang mukmin, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkan buat kamu. Inilah yang barangkali suka muncul dalam hati orang-orang yang ragu. Bening saya sering berdoa tapi tidak dikabulkan, tidak diterima. Makanya cara mengabulkan doa Allah itu ada 3 tadi, nanti kita bahas. Kemudian innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, dalam tanda kutip berdoa kepadaku, tidak pernah mau memohon kepada Allah, apalagi dengan kesombongannya, saya meminta tidak diminta juga, tiba-tiba perlu Allah teh, apalagi itu mah sombong namanya. Bahkan ragu pun tidak boleh, ya Allah saya kayak ada butuh sesuatu tapi tidak bantuan tidak nawang. Nah ini sombong namanya. Jadi dikabulkan mangga tidak juga punya apa-apa. Nah ini tidak boleh. Minta itu kepada Allah harus yang yakin. Jangan seolah-olah mempermainkan Allah. Itu namanya istikbar, takabur. Orang-orang yang takabur an ibadati dalam berdoa, saya dkhuluna jahannam, mereka akan masuk neraka jahanam dakhirina, dalam keadaan hina-hina. Jadi ternyata berdoa itu bisa ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Sehingga orang yang tidak mau berdoa masuk neraka. Orang yang tidak mau berdoa akan masuk neraka. Dan orang yang mau berdoa pasti diijabah. Ini yang pertama, surat Ghafir. Surat Ghafir itu sama dengan surat Al-Mu'min, ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran kita temukan cari surat Ghafir tidak ada, tapi Al-Mu'min ada. Itulah surat Ghafir. Jadi
Gofir itu sama dengan Al-Mu'min. Sepertos Al-Insyirah sama dengan surat Asyar Al-Nasr. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang tidak minta, tidak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka padanya. Artinya kita dipaksa oleh Allah supaya sering-sering berdoa. Semakin banyak meminta, maka akan semakin sayang Allah dalam hal meminta. Jadi kalau minta kepada manusia punten-puntennya itu sekali dua kali bisa jadi akan senang. Tapi kalau minta kepada manusia lebih dari 2 kali 3 kali, maka kita jelema datang dari mutruk gitu ya. Allah mah semakin banyak diminta akan semakin senang, semakin menyiapkan. Makanya ada kalimat-kalimat yang indah. Jika engkau mengetuk pintu orang, maka belum tentu orang tersebut akan membuka pintu tersebut. Semakin banyak engkau mengetuk pintu tersebut, akan semakin banyak memantik kemarahan orang tersebut. Itulah meminta kepada manusia. Tapi ketika engkau mengetuk pintu hati, pintu rahmat Allah, maka Allah langsung tahu apa kemauanmu. Semakin banyak engkau mengetuk pintu dan meminta kepada Allah, Allah akan semakin memberikan peluang untuk memberikan apa yang engkau butuhkan. Itulah bedanya Allah dengan manusia. Punten walaupun terhadap suami, ya. Sok suami sekali minta mah biasanya dikasih, apalagi kalau anyar-anyar pernikahan, apapun yang diminta akan dikasih. Tapi kalau semakin sering barang pengkawai itu bosan. Kalau manusia itu ada bosannya, ada marahnya. Tapi Allah semakin banyak diminta akan semakin suka. Tetesan air mata di hadapan suami atau di hadapan istri, apalagi laki-laki cengeng di hadapan istrinya, minta sampai nangis-nangis. Itu bahkan kadang-kadang menuai oleh kelakuan dan usaha sorangan gitu. Kalau kepada manusia, kalau kepada Allah, Allah menunggu tetesan air mata kita. Curhatlah kepada Allah ketika kita bersedih, nanti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Ada satu hadis yang menerangkan tentang 7 golongan manusia yang akan dilindungi nanti di akhirat pada saat tidak ada perlindungan yang lain kecuali perlindungan Allah. Salah satunya adalah rajulun dzakarallah khalian, seseorang. Rajulun itu arti pokoknya adalah laki-laki, tapi maksudnya seseorang, laki-laki ataupun perempuan. Rajulun dzakarallah, seseorang yang curhat kepada Allah, zikir kepada Allah, khalian, dalam keadaan sendiri, fafadat ainahu, sampai meneteskan air mata. Orang yang meneteskan air mata di hadapan Allah, itu Allah akan siap untuk melindungi orang tersebut. Semakin banyak tetesan air mata, akan semakin banyak kasih sayang Allah kepada orang tersebut. Itulah Allah. Di dalam Al-Quran juga ada tatafidu minat dami, sampai mengalirlah, meneteslah air matanya. Nah, kembali ke sini, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Orang yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Betul kan, kalau kita dalam keseharian saja mau makan tidak berdoa, sudah makan tidak berdoa, Allah akan murka. Akibatnya akan tidak barokah. Makanya dalam doa makan juga kita memintanya barokah. Maka orang yang tidak berdoa pada saat makan, maka dia tidak akan barokah makanannya.
Ini Allah murka kepada orang tersebut. Dalil yang ketiga, ini dulu, Muslim tanpa doa bagaikan tentara tanpa senjata. Jadi walaupun fisiknya kuat, ilmunya hebat, tapi kalau tanpa memiliki senjata, kabur katembak batur. Gitu. Muslim tanpa doa bagaikan tentara tanpa senjata. Ini luar biasa, ya. Apalagi kalau kita melihat, ya Bu ya, perang antara Israel dengan Palestina. Kalau tentaranya tidak pakai tidak pakai senjata, wah sudah mati konyol. Karena senjatanya itu kan ada yang Iron Dome, ada senjatanya itu sampai ngejar, setiap kelihatan ada benda dikejar oleh senjatanya. Jadi senjata itu mengejar objek. Nah itulah zaman sekarang, senjatanya seperti itu. Makanya ketika melihat ada video tentang bagaimana tentara Hamas dikejar oleh senjata lasernya Israel, itu sampai bisa main-main beleok-beleok itu pesawatnya di atas, dan akhirnya bisa menghancurkan Iron Dome tersebut. Ini alhamdulillah itu berkat doa kita juga ya. Salah satunya doa daripada orang-orang muslim sedunia untuk tentara Al-Qassam dan Hamas. Sekali lagi, muslim tanpa doa bagaikan tentara tanpa senjata. Jadi mau cukup perang gitu ya. Yang kedua, usaha tanpa doa bagaikan sepeda tanpa roda. Menggayuh pedal tanpa maju sedikit pun. Begitulah kita berusaha maksimal tapi tidak berdoa, seperti itulah tidak akan ada majunya. Bahkan yang ada adalah kekecewaan. Gini banyak orang-orang kafir tidak pernah berdoa, tapi mereka sukses dalam bisnis, sukses dalam bisnisnya, tapi tanya hatinya, karena ketenangan dan ketenangan sukses itu ada di dalam hati. Ketenangan itu tidak ditemukan, tidak akan ditemukan. Yakin orang yang berusaha tapi tidak mengandung doa, tidak ada doanya, walaupun kelihatan secara lahiriah mereka sukses, tapi kesenangan, kesuksesan hakiki tidak akan didapat. Itu. Jadi benar bahwa usaha tanpa doa bagaikan sepeda tanpa roda, menggayuh pedal tanpa maju sedikit pun. Capek. Tapi orang mungkin menilainya, wah hebat itu kata orang, tanya dirinya sendiri, tidak kan? Ini mungkin pernah saya sampaikan di sini. Saya pernah punya bos yang memerintahkan saya, karena saya pudung mau keluar dicarikan wae. Kemudian saya mengajukan pengunduran diri. Dia sebelum saya dikabulkan pengunduran diri saya, dia manggil ke kantor dari jam 7 sampai jam 12, duduk di depan meja direktur tersebut. Setiap saat memanggil tekstil, Bu ya, memanggil bagian tenun, kepala bagian tenun, dimarahin. Saya itu modal sudah marah sampai habis-habisan marah. Saya malah duduk di depannya gitu. Dengar tos di teknol di gunungan itu bos deh. Kemudian sesudah itu dipanggil juga bagian bakar bulu kain itu dibakar, ada mesin bakar bulu ya Bu. Setelah bakar bulu terus ada celup, setelah celup ada finishing, setelah finishing ada printing, sudah printing masuk ke garment. Jadi itu proses. Semua dipanggil kepala bagiannya dan saya duduk hanya untuk menyaksikan. Pas mau istirahat baru dia bicara. Pak Ateng tahu kan kenapa saya marah-marah murang-mering ke Pak Ateng? Karena memang inilah kerjaan saya setiap hari itu harus marah-marah kepada orang-orang yang gagal, salah dalam bekerja. Akhirnya perusahaan jangan-jangan nanti bangkrut. Seperti itu.
ternyata menurut saya mah bapak teh waktu itu mah paling bagus mobil teh BMW tahun 90-an. BMW yang terbagus deh, kemana-mana naik BMW, pakai supir. Terus kalau makan tinggal dikirim, enak. Mau pergi kemana-mana bebas, bisa tiket kemana-mana bisa. Enak kalau menurut kita, tapi dia setiap harinya, saya dari jam 7 sampai jam 12 itu marah-marah orang terus. Dan kadang-kadang sampai malam harus marah-marah. Gitu. Nah ini menunjukkan bahwa menurut kita ya pabriknya 5 Bu. Dan akhirnya itu pabriknya itu di perapatan Buah Batu yang sekarang jadi perapatan Buah Batu bypass, udah bangkrut gitu pabrik OSB, usaha sadang batu tunggal. Saya pernah bekerja di sana tahun 90 sampai 94 bangkrutnya. Nah ternyata pabriknya itu banyak, tapi ternyata ketenangan tidak didapat. Jadi menggayuh sepeda terus, tapi maju. Nah ini salah satu. Kemudian ada juga nasihat, jadikanlah doamu layaknya pasangan rel bagi ikhtiarmu. Jadi ikhtiar dengan doa itu harus seperti rel kereta api. Ada rel kanan, ada rel kiri. Kalau kita hanya berjalan dengan usaha saja tanpa doa, maka seperti kereta api yang memiliki rel satu, tidak akan maju. Atau berdoa saja tanpa usaha tetap. Oleh karena itu tugas kita adalah jadikanlah doamu layaknya pasangan rel bagi yang jalan. Kalau makannya makan jalan supaya tidak lapar, tapi berdoalah untuk makan itu, karena semua makanan yang kita makan itu belum tentu akan menjadikan engkau menjadi kuat. Bisa jadi menjadi penyakit, sumber penyakit. Semakin banyak yang dimakan akan semakin mahal yang dimakan akan semakin memacu atau memicu penyakit kita. Tapi berdoalah kepada Allah, Allahumma barik lana, ya Allah anugerahkan berkah, kebaikan, lana untuk kami, fima razaqtana, apa yang Engkau rizkikan kepadaku, wakina dan benar. Kalaulah ada dosa dari makanan yang aku makan itu, maka jauhkanlah aku daripada api neraka. Artinya ampunkan jika ada nasi satu suap yang sumbernya itu dari hasil berbohong atau apa, maka ampunkanlah ya Allah. Itu luar biasa yang kita makan itu, insya Allah akan menjadi berkah. Bu Haji An juga mengatakan bahwa ternyata kekuatan doa yang saya tahu, yang disebutkan penyakitnya penyakit riling herpes, sanesnya opami herpes katanya itu kalau nyambung riling dari sini riling sampai ke nyambung itu mahal banget sebenarnya. Padahal tidak demikian, ya itu bukan fakta tapi mitos. Ada orang, saya dengar kemarin dari itu ya, dari herpes. Jadi rata-rata penyakit itu harusnya menurut ibu juga, Bu Haji mengatakan itu harus lama. Bahkan dokter juga mengatakan ini akan lama. Tapi ternyata dalam 1 minggu sudah kering dan sudah sembuh. Sampai dokternya mengatakan alhamdulillah Bu Haji sehat, sembuh. Ini kan usaha ke dokter dijalani, tapi doa. Dan doa itu bukan hanya dari diri sendiri, tapi dari orang lain. Itu penting mendoakan orang lain. Itu doa dari orang lain itu jangan disangka ibu-ibu ya, doanya untuk si ibu ini yang sedang sakit semoga disembuhkan. Bukan formalitas, tapi itu adalah dicatat oleh malaikat, dibawa kepada Allah, dan Allah berhak untuk mengabulkannya. Dan kayaknya seperti heri gitu ya. Jadi kan latah lah dalam pengajian suka ada begitu, doa untuk ibu Anu supaya disembuhkan. Itu rasanya formalitas saja, tapi ternyata Allah itu begitu hebat bisa mengabulkan. Jadi sekali lagi
doa itu jadikanlah sebagai pasangan usaha kita. Setiap kali kita melakukan sesuatu pasti ada doa. Minimal bismillah. Minimal bismillah. Ngeretak bawang wae Pak. Hati-hati itu meretak bawang sakumaha hebat tau kayak kita. Berdoalah dengan bismillah. Aku mohon pertolongan dengan menyebut nama Allah. Itu teh bismillah teh begitu. Walaupun tidak disebut astagfirullah bismillah, itu arti yang sebenarnya itu ada astagfirullahnya di dalam, ada yang dibuang. Aku mohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Jadi kalau bahasa apa zaman dahulu mah bisi ayana naon, contohnya sapa aki 3 kali, tembra gumi kan soal gitunya. Sapa aki 3 kali, tembra gumina, jeruk, aki, menambah kekuatan. Apalagi Allah, bismillah itu seperti itu. Astagfirullah, bismillah. Saya mohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi ngeretak bawang juga harus bismillah. Bahkan mau mencopot sandal atau memakai sandal, memasukkan kaki ke dalam sandal, itu ingatlah dengan bismillah. Kullu amrin dibalin lam yubda bi bismillah wa huwa aqta'u. Setiap perbuatan yang tidak dimulai, yang perbuatan yang baik tidak dimulai dengan bismillah itu akan putus dari rahmat Allah. Allah dulu barang, silakan atur sendiri aja. Kan bisa jadi ketika kita pakai sandal itu ada beli di bawahnya, ojos atau paku payung. Sandal capit makan paling rawan menginjak paku payung. Nah, nggak sadar bahwa ternyata ada paku payung di dalam sandal capit, di bawah sandal capit kita nginjak langsung paku payungnya sudah kerahaan masuk ke dangkal kaki kita, dan itu bisa jadi mengakibatkan tetanus. Itu resiko. Tapi dengan bismillah Allah akan menjaga. Allah akan menjaga. Tidak ada atau tidak putus dari rahmat Allah. Ini kuatnya doa. Kemudian jangan kau jadikan doamu sebagai ban serep yang hanya digunakan jika diperlukan. Seringkali orang begitu gitu. Mah doa teh lamun perlu we. Ini benar-benar bahaya kalau kita punya anggapan seperti ini. Jadi ada doa yang perlu diungkapkan setiap akhir sholat kita kan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini tiap sholat bahkan diamanatkan oleh Rasul untuk diungkapkan. Setiap subuh, setelah sholat subuh itu dianjurkan oleh Rasul untuk membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Luar biasa ini doa. Pas diungkapkan di waktu subuh, selesai sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Perjalanan dari pagi sampai tidur itu harus ada ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang bersih. Karena seringkali kita walaupun kita menolak rezeki itu yang kotor, tapi sok aya we nu kotor teh. Kita minta sama Allah. Wa rizqan thayyiban. Kemudian wa amalan mutaqabbalan, amal yang dikabulkan. Semua amal dari pagi sampai malam itu sampai tidur itu amalnya amal yang dikabulkan oleh Allah. Artinya amal yang baik. Bukan ada kan amal yang menurut kita baik tapi tidak dikabul oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Sedangkan hidup kita harus semuanya ibadah, hayatuna kulluha ibadatun. Nah, oleh karena itu jangan kau jadikan doamu sebagai ban serep yang hanya digunakan jika diperlukan. Ban serep apa gitu? Teu perlu mantepkeun we, teu tara di kompa acan, tara di pariksa acan, kotor diantepkeun kadang-kadang seperti itu ban serep. Tapi jadikanlah ban yang sehari-hari dipakai. Jadi kita perhatikan sekiranya mata icilah kain dan sebagainya. Jadi walaupun biasana oge karena naon, tetap kita berdoa. Keluar rumah, ada sok salamet ya, di selamat, kegedangan doa, berdoa gitu.
Jadi jangan dijadikan ban serep yuk gergeung yuk. Karena kalau ada yang maca doa naik kendaraan menuju usuk tabrakan ngadoa sehusu-husunya, itu orang yang menjadikan doa sebagai ban serep. Nah sekarang yang pokok tadi, dikabulkannya doa itu adalah 3 perkara. Hadis Nabi mengatakan, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yad'u bida'watin, dia berdoa dengan sebuah doa, laisa fiha ismun, yang dibersihkan dari dosa. Nah, kita garis bawahi dulu, laisa fiha ismun, tidak dosa, artinya bersihkan dulu dosa kita. Jadi dianjurkan sebelum berdoa, yang sifatnya doa umum, bukan doa yang khusus, itu dianjurkan untuk istighfar. Bersihkan dulu doa. Istighfar yang terbaik adalah astagfirullah alladzi la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Ini istighfar bukan yang terbaik ya, istighfar yang terlengkap lah. Semuanya juga baik, tapi terlengkap. Astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah dari segala dosa. Alladzi la ilaha illa anta, yang tidak ada Tuhan selain Engkau. Wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Ini anjuran untuk membersihkan dosa ketika kita mau berdoa. Astagfirullah, dan bahkan dianjurkan sampai membacanya 3 kali. Astagfirullah alladzi la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Kemudian sebutlah nama Allah Asmaul Husna. Tidak perlu 99, cukup dengan 1-2 nama saja. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah lah yang memiliki Asmaul Husna. Berdoalah dengan menggunakan nama-namanya itu. Pakai ya. Kalau kita mau minta ya sesuatu yang baik darinya, ya Karim, ya Aziz, ya Rahman, ya Rahim. Cukup 4 saja. Tidak perlu semuanya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, Al-Muhaimin, tidak perlu. Cukup 4 atau 5 yang ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Kalau kita dikhianati orang, maka berdoa dengan ya Jabbar, wahai yang maha keras siksanya. Jangan ketika kita mau meminta kebaikan Rahman Rahim terus bilangnya ya Jabbar, ternyambung teman. Wahai yang maha keras siksanya, kasihan api rizki. Nah, mohon gitu ternyambung antara keras siksa dengan mohon rizki. 1, bersihkan dosa kita dengan taubat dan istighfar. Yang kedua, wala qati'atu rahimin, dan tidak memutuskan kasih sayang. Teu dower baham balas awan-awan batu. Bersihkan daripada qati'atu rahim, jadi menjaga silaturahmi. Illa a'tahullahu biha ihda salasin. Allah akan mengabulkan doanya itu salah satu di antara 3 ini. Yang pertama, imma antu ajjalalahu da'watahu. Ada yang segera dikabulkan, yang ringan ataupun yang berat. Kadang-kadang kan ya Allah, abdi yang lotek ini. Kecil-kecil itu ya Allah, abdi yang lotek, itu doa. Dia tiba-tiba ayah ngirim, maksud pernah kan Bu ya seperti itu kerhoyong teh namanya dia yang bertanya Allah abdi yang lotek ayah ngirim, yang buah ayah ngirim. Nah itu imma antu ajjalalahu da'watahu, dipercepat. Jadi tergantung kebutuhan kita dan Allah menentukannya. Kalau kata Allah ini perlu dikabulkan segera, pasti dikabulkan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa imma ayyad dahiroha lahu fil akhirah. Ada yang ditangguhkan atau diakhirkan. Akhirnya itu tanpa batas, sesuai dengan kemauan Allah. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, tergantung kemauan Allah dan pasnya buat kita. Nabi-nabi juga banyak yang berdoa seperti itu.
yang minta anak Nabi Zakaria 40 tahun. Terus aki-aki diuji kesabarannya baru dikabulkan. Ini Nabi Zakaria 40 tahun beliau meminta agar dikaruniai anak karena kekhawatiran terhadap keturunan yang akan melanjutkan perjuangannya. Baru dikabulkan setelah 40 tahunan. Jadi di usia 40 tahun menikah, di usia 80 tahun baru punya anak. Sudah aki-aki. Dan boleh dikatakan kalau orang biasa mah sudah putus asa. Dan memang kalimat-kalimat yang terungkap dari Nabi Zakaria juga sama seperti itu ya. Dalam surat Maryam ayat 2 sampai ayat 11. Kafaya inson dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idna da rabbahu nidaan khafiyya. Kalimat yang diungkapkan oleh Zakaria, qala rabbi inni wa hanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi sakiyya. Ya Allah, sungguh tulang-tulangku sudah rapuh, rambutku sudah beruban, dan sudah puluhan tahun saya meminta kepadamu tapi belum juga dikabulkan. Fahabli min ladunka waliyya, tapi kali ini saya tidak pernah bosan untuk meminta kepadamu. Itu terus berdoa selama 40 tahun baru dikabulkan setelah dinyatakan mestinya frustasi. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akhira. Aku bukan apa-apa, aku mah bukan karena ingin omongan yang cantik, yang tampan, yang bisa melantari makakolot, bukan. Tapi yang dikhawatirkan itu tidak ada generasi penerus dalam dakwah. Nah, kemudian fahabli min ladunka waliyya, ya Allah anugerahkanlah buatku. Kemudian dijawablah oleh Allah di ayat ke-9-nya, ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Tadi wa murati akhiran, istriku sudah secara medis dinyatakan mandul. Aki-aki dan istrinya mandul itu benar-benar punya anak. Itulah Allah gitu. Ditangguhkan an yadakhiroha lahu fil akhirah. Dan yang ketiga wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mislahu. Adapun yang ketiganya adalah dipalingkan dari keburukan. Kalau kamu dikasih ini, kamu meminta ini kata Allah, tapi kalau dikasih kamu akan rugi, baik rugi dunia ataupun rugi akhirat. Kalau rugi akhirat masih seperti Sa'labah ya. Sa'labah ketika miskin soleh, tapi ketika doanya dikabul supaya menjadi orang kaya, akhirnya murtad. Korun juga sama seperti itu. Nah, supaya kamu tidak murtad, maka aku tidak memberikannya. Seperti itu. Nah, itu yasrifa anhu minasu'i mislahu. Dipengkolkan ulah kadinya, tapi akan diberi ini. Dan itu semuanya baik buat kita, insya Allah, terutama buat saya kelihatannya ngejamin lah ibu-ibu termasuk orang yang sudah siap untuk mendapatkan hadiah dari Allah gitu ya. Jadi Allah akan segera mengabulkan doanya, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak ataupun diakhirkan. Yang ketiganya Allah akan menghindarkan darinya dari kejelekan yang semisal. Jadi kata kita mah, seandainya saya punya mobil muridnya genah gitu, kemana-mana tinggal jum. Jangan dianggap orang yang punya mobil tidak semuanya akan mendapatkan kenikmatan, karena dengan adanya mobil itu bisa jadi perlu garasi, perlu perawatan, perlu supir liur. Mendingan hidup mah di pasihan sejen lah, di pasihan artos nawe kamu grem, pokoknya makan tuh mencet langsung datang grep mobil kumaha mahal jo gitu. Kan itu lebih nyaman bagi orang-orang tertentu, tapi bagi orang tertentu memang perlu kendaraan mobil tersebut. Begitulah Allah mengabulkan cara mengabulkan doa kita. Sebenarnya di saat ini yang global 3 ya. Tapi ada juga doa itu dikabulkannya itu dalam bentuk pahala semacam itu. Jadi maksud pahala itu nomor 2 akan diakhirkan
kamu itu pernah meminta ini, meminta ini, meminta ini, aku berikan sekarang di surga. Seperti itu. Karena kalau diberikannya di dunia, kamu tidak akan kuat untuk mayunanana. Jadi para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Nabi SAW bersabda, Allah nanti akan memperbanyak juga mengabulkan doa-doa kalian. Jadi jangan khawatir, doa kita itu akan sia-sia, pasti akan dikabulkan. Cuma kita harus husnudon kepada Allah itu dari sini. Jadi bisa yang disegerakan, bisa ditangguhkan, ditunda, baik itu ditundanya di waktu dunia ataupun nanti di akhirat. Yang ketiga akan Allah yang menghindarkannya, tidak diberikannya itu karena takut menjadi kejelekan buatmu. Ada doa yang salah satu contoh mendoakan keluarga yang ditinggalkan, termasuk ya saudara kita ya. Doanya itu adalah a'zamallahu ajroka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Apa Bu? Hari ini bisa? A'zamal itu ada di makalah ya. Itu ada di makalah. A'zamallahu ajroka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Jadi jangan mendoakan dari sekarang mah, jangan mendoakannya itu dengan sing sabar sing tawakal, tapi a'zamallahu ajroka, semoga Allah memberikan pahala yang besar buatmu. Jadi ini doa yang gayung bersambut ketika mendapatkan musibah kan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah pahala aku dari musibah ini. Maka kita mendoakannya, a'zamallahu ajroka, semoga engkau dilimpahkan pahala yang besar oleh Allah. Yang kedua, wa ahsana azaaka, dan membaguskan suasana berkabung. Karena dalam keadaan berkabung itu, kalau tidak disertai dengan doa dan doa orang lain, sakitnya itu bukan sakitnya itu di sini lagi. Sakitnya di sini mah kalau putus cinta lah gitu ya. Kalau ditinggalkan yang kita cintai, suami, istri, ibu, bapak, itu sakitnya luar biasa. Bahkan sampai terbayang, saya itu dengan saha, itu ada orang yang menyatakan itu. Kalau begitu saya dengan siapa? Nah itulah akhirnya wa ahsana azaaka, supaya Allah selalu menjadikan sesuatu yang baik. Mohon dengan hormat ya, mohon dengan hormat. Ini contoh terhadap pribadi saya sendiri. Waktu di SD, teman-teman saya mengatakan bahwa saya yatim karena sudah bapak saya meninggal dunia di usia saya 1,5 tahun, 18 bulan artinya. 18 bulan. Jadi disebutkan tewa situ boga bapak dihina we kubatu teh. Sakit dan hati teh. Kenapa ya Allah saya ditakdirkan tidak punya bapak pada usia SD. Tamat SD, ibu meninggal dunia di usia 12 tahun mau 13 tahun. Ini menyakitkan sekali. Dan itu keluarlah doa-doa dari orang lain, a'zamallahu ajroka wa ahsana azaaka. Takziahmu itu, kesedihanmu itu supaya menjadi kebaikan. Dan alhamdulillah ini kalimat memang mengobati luar biasa. Wa ahsana azaaka, semoga Allah memperbagus rasa sedihmu. Jadi kan kumaha aku rasana, jadi aku dengan siapa tuh? Dari situlah muncul saya ada Allah. Ditunjang dengan doa ibu. Kata ibu, anaknya mungkin hidup tos dewasa teh udah sawawa, mama pas aya gitu. Mama pasti ayah, tapi mak berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, dimanapun engkau berada, semua orang yang engkau tinggal di dalamnya menganggap engkau sebagai anak, mewakil emak dan bapak. Ternyata benar. Ibu dan bapak saya itu banyak sekali waktu masuk pesantren, bapak asrama itu yang punya asrama, Al-Ustaz Kiai Haji Abdullah dan mama itu lebih sayang kepada saya daripada kepada anaknya. Doa ibu yang luar biasa. Lebih sayang kepada saya sampai
Saya ingat itu putranya itu Abdul Aziz itu siriknya kepada saya luar biasa. Ini mama yang apa maksudnya akhirnya ate tibatan abdi sampai marahnya seperti itu gitu. Sampai mito hawai oke pan gitu sampai menyatakan iya mas kami nantu tapi lu itu anak. Nah itulah barangkali doa ibu dasarnya mah apa itu udah begini adanya gitu. Menyadioskan seperti sekarang tombol. Tapi mitohate sakit itu tentara, perwira, tentaranya perwira, sarjana, ulama. Tapi menganggap saya tuh iya mah budak minantu deh lewiti anak serangan gitu. Sampai juga itu menantu-menantu yang lain dan bahkan anaknya putra mertua itu sirik gitu. Nah itu salah satunya ya Bu ya. Jadi jangan punya anggapan bahwa ari ulang sangat doanya itu wa ahsana azza. Penting doa itu. Semoga kesedihanmu itu selalu dijadikan kebaikan oleh Allah. Wa ghafara limayyitika dan Allah mengampuni dosa yang meninggal. Luar biasa daripada ngadoakeun sing sabar sing tawakal. Mendingan azamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika. Dan yang terakhir doa untuk ketika kita menghadapi masalah, doa kita menghadapi masalah itu, jadi mudah-mudahan dimudahkan, terus itu ngumpul, boleh berdoa itu, tapi rasanya doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ini luar biasa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada yang mudah, apapun tidak ada yang mudah. Illa ma ja'altahu sahlan, kecuali yang Engkau jadikan mudah. Ini permohonan yang luar biasa. Tidak ada yang mudah segala sesuatu juga kecuali yang Engkau jadikan, yang Allah jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazna, dan Engkau menjadikan kesulitan idza syi'ta sahlan. Kalau Engkau berkehendak pasti akan menjadi mudah. Artinya ya Allah mudahkanlah urusan ini. Ini insya Allah semakin banyak yang berdoa buat kita akan semakin dikabulkan oleh Allah. Itu ketika kita menghadapi kesulitan. Dan ini saya yakin kita termasuk orang yang pernah mengalami kesulitan. Harus menghadap kepada pengadilan, ada juga yang harus menghadap panggilan guru di sekolah. Itu doa keluarkan itu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Inilah doa-doa salah satu contoh, dan di WA juga kan mendingan ngedoain seperti lah gitu, daripada mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluarnya. Itu boleh, tapi rasanya ini lebih pas gitu. Satu, memang ada hadisnya dari Anas bin Malik, kemudian riwayatnya dari Ibnu Hibban dan sahih luar biasa. Termasuk doa-doa yang lain ya Bu ya. Mau dicoba ini apa? Ada yang hafal? Yang pertama doa ketika ada untuk keluarga yang ditinggalkan wafat. Yang kedua doa ketika menghadapi kesulitan. Mau sekarang mau nanti ketemu lagi? Karena memang waktu juga ya sudah hampir adzan 5 menit lagi. Atau kita baca aja dulu ya, dibaca bersama aja. Azamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika. Azamallahu ajraka, semoga Allah melimpahkan pahala besar buatmu. Wa ahsana azaka, memberi suasana duka dengan baik. Wa ghafara limayyitika, yang meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Simburan sobian. Azamallahu ajraka
wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Enggak sareng Bu. Azamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Pinter gini sekali dia. Azamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Alhamdulillah, cerdas. Yang kedua, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Wa anta taj'alul hazna Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. idza syi'ta sahlan. Allahumma la sahla La sahla illa ma ja'altahu sahlan. illa ma ja'altahu sahlan. Wa anta taj'alul hazna Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta idza syi'ta sahlan. sahlan. Sekian. Allahumma La sahla illa ma ja'altahu sahlan. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Alhamdulillah, pintar Ibu. Dan ulah barho ibunya. Penyakit. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada saat ini menambah ilmu kita dan menjadi rizki buat kita dan menjadi amal yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai doa kita, sebagaimana doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Untuk mohon kepada Ibu Haji yang juga memfasilitasi kita yang tadi juga disampaikan oleh pimpinan acara, bahwa mudah-mudahan rumah ini menjadi saksi buat keluarga besar Ibu Haji sebagai tanah yang atau rumah yang dipakai untuk majelis ilmu dan menjadi pahala, membuat Ibu Haji dan keluarga, membuat kita semua yang selalu aktif dalam pengajian ini. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.